Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Saudara sekalian, pada kesempatan pertemuan ini kita akan memperbincangkan tema kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Ada beberapa hal yang saya kira kita sampaikan untuk awal, yaitu yang pertama adalah kita bicarakan pengertian kepemimpinan. Pemimpin merupakan faktor penentu dalam meraih sukses bagi sebuah organisasi. Sebab pemimpin yang sukses dan mampu mengelola organisasi dapat mempengaruhi orang lain secara konstruktif dan mampu menunjukkan jalan serta tindakan yang benar apa yang harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, pemimpin menjadi faktor penentu dalam sebuah gerak organisasi. Pemimpin menjadi faktor dalam sebuah manajemen. Oleh karena itu, pemimpin merupakan sesuatu yang amat penting dalam sebuah manajemen organisasi. Kalau kita telusuri dalam Al-Quran, ada beberapa istilah yang kita temukan dalam konteks kepemimpinan. Pertama, kita temukan kata-kata umara atau yang sering disebut dengan ulil amri atau juga disebut dengan khadimul ummah atau khadimul ummah. Khadimul ummah ini sering diartikan sebagai pelayan umat. Sedang istilah ulil amri atau umara ini sebagaimana tergambar di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang ayat ini saya kira juga sudah sangat populer, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi sa'in faruddu ilallah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya bahwa orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat atau berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ya kepada Allah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu, lebih baik akibatnya bagi kamu sekalian. Saudara sekalian, dalam konteks pengertian kepemimpinan bahwa para pemimpin harus mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan, dan sanggup membawa organisasi kepada sasaran-sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan kunci sukses sebuah organisasi. Di samping itu, dalam setiap kerja-kerja kolektif dibutuhkan pemimpin untuk mengefisienkan setiap langkah dan kegiatan tersebut. Ini konsep dasar daripada kepemimpinan. Oleh karena itu, mari kita lihat dalam konsep-konsep kepemimpinan yang ada dalam manajemen dakwah ini. Yang pertama, coba kita lihat pemahaman-pemahaman terkait dengan kepemimpinan. Ada 3 hal yang perlu kita pahami di sini, bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses. Jadi kepemimpinan hanya akan ada dengan adanya relasi antara pemimpin dengan para pengikutnya. Jika tidak ada pengikut, maka itu tidak ada pemimpin. Nah, pemahaman ini, kepemimpinan sebagai sebuah proses ini, saya kira bagian dari premis bahwa pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi, harus bagaimana mereka bisa membangun relasi
antara mereka dengan para pengikutnya. Maka dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses. Ini paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses di sini menggambarkan bahwa pemimpin tidak sekedar menduduki pada suatu posisi tertentu, pada otoritas tertentu, tetapi posisi otoritas yang diformalkan itu mampu mendorong bahwa proses kepemimpinan itu tidak hanya sekedar pada posisi, tetapi pemimpin ini menjadi mampu mempengaruhi, mampu menggerakkan, dan mampu untuk mendorong para pengikutnya itu dalam rangka untuk membangun sebuah tujuan bersama. Paradigma yang ketiga adalah bagaimana kepemimpinan itu dalam mempengaruhi itu kemudian diikuti dengan sebuah tindakan-tindakan. Jadi seorang pemimpin harus mengambil langkah-langkah untuk mengambil sebuah tindakan yang kemudian tindakan itu bisa diikuti oleh para pengikutnya. Maka disinilah kepemimpinan itu memiliki yang disebut dengan otoritas yang terlegitimasi. Pemimpin menciptakan model atau menjadi teladan, dan disitulah kemudian pemimpin dapat memberikan namanya reward, dapat memberikan punishment. Pemimpin juga dapat merestrukturasi sebuah organisasi, kemudian mengkomunikasikan dengan visi. Ini beberapa hal terkait dengan pengertian kepemimpinan. Kemudian selanjutnya adalah hakikat kepemimpinan itu seperti apa? Hakikat kepemimpinan terdapat kalau kita rujuk, kita telusuri dalam Al-Quran, kita temukan ada beberapa ayat. Misalkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 73 dan surat As-Sajdah ayat 24, bahwa di situ digambarkan tentang hakikat kepemimpinan. Misalkan kita lihat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas shalah wa itaz zakah wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka. Mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Ini adalah bagian dari ciri-ciri pemimpin. Jadi pemimpin memberikan petunjuk. Jadi salah satu bagian hakikat kepemimpinan itulah seorang pemimpin memberikan petunjuk, memberikan perintah. Perintah apa? Perintah memberikan petunjuk, perintah yaitu dalam konteks kewahyuan. Untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan, itu adalah menjadikan petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk kepada para pengikutnya. Di dalam surat As-Sajdah ayat 24 juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, waj'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan ayat-ayat tadi. Nah, apabila kita pelajari secara detail, ya, jadi kita pelajari secara detail bahwa dari ayat tadi bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa salah satu tujuan kepemimpinan, dalam Islam adalah yaitu mengerjakan segala macam kebajikan dalam segala bidang. Tujuan kepemimpinan, berdasarkan ayat tadi, maka tujuan kepemimpinan itu adalah dalam rangka untuk mengerjakan segala kebajikan dalam segala bidang.
Jadi baik itu politik, ekonomi, akhlak dan sebagainya. Yang kedua adalah mengerjakan segala jenis ibadah. Yang ketiga membina sosial ekonomi. Kemudian sikap para pemimpin ini yang diangkat oleh Allah tadi sesuai dengan ayat tadi, maka di sini pemimpin harus memiliki jiwa raga yang selalu berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan Allah. Maka mereka bertauhid kepada Allah. Yang kedua, jiwa raganya bersih dari segala macam syirik dan pengabdiannya hanya semata-mata karena Allah. Inilah tujuan kepemimpinan dalam Islam berdasarkan tadi ayat yang telah kami sebutkan di dalam Quran surat di dalam surat An-Anbiya dan juga surat As-Sajdah. Nah, maka dari ayat tadi, dari pengertian-pengertian yang saya sampaikan tadi, maka di sini kepemimpinan sebagai konsep manajemen dakwah, maka ada beberapa hal yang harus kita sadari, yang harus kita pahami dalam konteks ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Munir dan Wahyu Ilahi dalam bukunya Manajemen Dakwah itu. Ada 3 hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kepemimpinan sebagai salah satu seni dalam berdakwah, maka untuk menciptakan kesesuaian atau untuk menciptakan titik temu, maka setiap pemimpin atau manajer harus mampu bekerja sama dengan anggota organisasi guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Maka peranan pemimpin ini memberikan dorongan. Maka ketika dalam konsep ini, pemimpin berdasarkan ayat-ayat tadi dengan perilaku-perilaku, dengan konsep, maka di situ pemimpin di sini memberikan dorongan terhadap para dai, kalau itu dalam konteks lembaga, organisasi. Maka kepemimpinan di sini bisa dikatakan sebagai sebuah seni bagaimana memanage, seni bagaimana mengelola orang untuk mengikuti serangkaian tindakan-tindakan dalam sebuah mencapai tujuan. Maka disinilah seni dikatakan kepemimpinan itu bagian dalam konteks seni di dalam manajemen dakwah. Maka disitulah bagaimana kemudian ketika pemimpin dapat mendorong, kemudian pemimpin itu bisa mengarahkan, bisa mengelola seluruh apa yang ada, kemudian tindakan-tindakan seorang pemimpin itu diikuti oleh orang-orang pengikutnya atau kelompoknya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan sebagai sebuah seni dalam konteks manajemen dakwah. Yang kedua adalah kepemimpinan dalam konteks ini difahami sebagai sebuah bentuk persuasif dan dipahami sebagai sebuah inspirasi dalam berdakwah. Maka maksud dari persuasif ini adalah bagaimana kemudian pemimpin itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi umat. Jadi bukan mempengaruhi dalam konteks paksaan, tetapi mempengaruhi dalam konteks persuasi. Bagaimana mereka bisa melakukan pendekatan, bagaimana mereka bisa memberikan himbauan, penjelasan, ataupun juga ajakan-ajakan itu, tetapi dalam konteks yang persuasif. Maka disinilah kepemimpinan sebagai bentuk persuasif. Kalau tadi adalah kepemimpinan sebagai bentuk salah satu seni mengelola beberapa sumber daya, seni mengelola beberapa potensi-potensi yang dimiliki oleh kelompok atau anggota atau pengikutnya, kemudian menjadi digerakkan menjadi tindakan dan menjadi tujuan. Maka ini pada yang pertama. Yang kedua adalah bentuk persuasif, menjelaskan, menghimbau melalui pendekatan. Yang ketiga adalah kepemimpinan sebagai sebuah kepribadian. Kepemimpinan di sini sebagai kepribadian artinya apa? Kepemimpinan ini melahirkan sebuah nilai. Kepemimpinan melahirkan pribadi-pribadi tentu pribadi yang berakhlak mulia. Karena ini dalam konteks dakwah, maka kemudian bagaimana kemudian kepemimpinan itu melahirkan sebuah nilai. Nilai itulah kemudian ada nilai-nilai dakwah dalam konteks mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini konsep kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Nah, bagaimana karakteristik kepemimpinan dalam manajemen dakwah? Toto Tasmara dalam beberapa tulisan-tulisannya
mereka memberikan gambaran ya. Jadi seorang pemimpin, seorang manajer dakwah itu harus dibekali dengan sifat-sifat Rasulullah ya. Karena kita sudah tahu semua bahwa sifat-sifat Rasulullah itu yang sangat terkenal ada 4, sidik, tablek, amanah, fatonah. Nah, sidik, sifat-sifat Rasulullah ya, ini sebagai karakteristik pemimpin manajemen, karena di sini adalah pemimpin tidak sekedar sebagai sebuah kepemimpinan, tapi mereka juga sebagai manajer. Maka karena manajer yang kemudian mereka harus mengambil sebuah keputusan, harus menggerakkan, mendorong tadi seperti yang disampaikan di atas untuk mencapai tujuan itu, maka kepribadiannya atau karakteristiknya itu harus memiliki sifat-sifat sidik ya. Sidik di sini adalah sifat-sifat yang memunculkan akhlak mulia, seperti jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur terhadap Allah, kemudian orang selalu menyebarkan salam. Nah ini sidik, kejujuran itu meliputi diri sendiri, kepada orang lain, kepada Allah, kemudian selalu membawa sifat-sifat perdamaian, selalu menyebarkan salam. Kemudian sifat-sifat tablek yang tergambar, tablek itu adalah kemampuan atau kekuatan untuk menyampaikan sebuah pesan. Balaghah itu tablek atau kesan. Maka di sini salah satu hal yang harus dilihat adalah bagaimana seorang pemimpin itu memiliki keterampilan berkomunikasi. Seorang pemimpin itu kuat dalam menghadapi tekanan. Pemimpin itu memiliki kemampuan untuk kerjasama. Pemimpin itu harus mampu untuk membangun sebuah harmonitas. Ini adalah bagian dari karakteristik yang bersumber dari sifat Nabi, yaitu tablek. Yang ketiga adalah sifat amanah. Ya, sifat amanah ini tercermin dari karakter yang dimiliki oleh pemimpin itu adalah rasa tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab dan ingin menunjukkan hasil secara optimal. Melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ingin dipercaya dan saling percayai. Mereka menghormati kepada siapapun. Apalagi menghormati, percaya kepada kelompok atau anggotanya atau pengikutnya. Saya kira ini penting, sifat-sifat amanah yang harus muncul dalam konteks kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Dan sifat yang 4 dari Nabi, yaitu sifat fatonah. Nah, sifat fatonah ini tercermin dalam sikap seorang yang diberi hikmah, diberi ilmu. Mereka memiliki disiplin, proaktif, mampu memilih yang terbaik, mampu mengarahkan hal sesuatu yang terbaik. Mereka juga punya sifat yang sifat proaktif, disiplin, tapi juga mereka memiliki pembawaan yang humble kalau dalam bahasa sekarang. Ini karakteristik ya. Maka ketika kita sudah memiliki karakteristik seperti itu, maka perilaku kepemimpinannya adalah mereka mampu menanamkan sikap tasamuh. Yang kedua adalah menumbuhkan kerjasama dan solidaritas. Mampu menghilangkan kultus, ya, kultus diganti dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersikap terbuka dalam menerima ide maupun saran kritik, mampu menciptakan tenaga pengganti, mereka harus mengkader, kemudian mengatasi penyakit berlebihan, kemudian kebekuan berpikir dalam beberapa hal. Maka ini perilaku kepemimpinan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok, dalam konteks manajemen dakwah itu, sekali lagi saya ulang, adalah satu, harus sikap toleransi tasamuh, apalagi mungkin saat ini tasamuh sangat perlu ditekankan betul dalam konteks kepemimpinan. Menumbuhkan kerjasama dan solidaritas, menghilangkan kultus, tapi kemudian melahirkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan perilakunya, bersikap terbuka, open, kemudian dalam menerima ide, saran, kritik, mereka tidak mengarah, tidak tersinggung ketika ada kritik-kritik, mampu menciptakan kaderisasi. Ini penting. Dan yang terakhir adalah mengatasi penyakit-penyakit yang berlebihan, kebekuan dalam organisasi. Ini adalah perilaku kepemimpinan. Maka sifat-sifat kepemimpinan dalam dakwah, sifat-sifat pemimpin dalam dakwah itu dalam konteks manajemen adalah sebagaimana kita sebutkan, kita temukan di ayat Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Imran ayat 159 sampai 164. Di sana disebutkan bahwa
bahwa ada satu hal yang harus difahami sifat-sifat itu. Yang pertama adalah lemah lembut dalam menjalankan dakwah, bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Kemudian kebulatan tekad dalam menjalankan dakwah, tawakal kepada Allah, memberi musyawarah, kemudian memohon bantuan kepada Allah dengan segala konsekuensi dari tawakal itu, menjauhi kecurangan, mendakwahkan ayat Allah dengan menjalankan jalan hidup yang bagi umat manusia, membersihkan jiwanya, kemudian mengajarkan kitab suci Al-Quran secara rahasia maupun mencari hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Ini saya kira penting untuk difahami bersama-sama. Nah, saudara sekalian, mari kita lanjutkan dalam konteks kemampuan ya. Sekarang kemampuan pemimpin dakwah itu seperti apa? Jadi kemampuan pemimpin ya. Jadi kemampuan kepemimpinan dalam dakwah ya. Ada paling tidak secara konseptual ada 3 hal yang harus dimiliki ya. Yang harus dimiliki seorang pemimpin itu ya, saya kira ada 3 hal yang saya kira penting untuk difahami. Yang pertama adalah ini, technical skill yaitu kemampuan khusus tentang pekerjaan seperti pengetahuan dengan sifat tugasnya, tanggung jawabnya, dan kewajiban-kewajibannya. Ini kemudian human skill, ketiga conceptual skill. Jadi di sini kalau kita bicara tentang teknik, ini adalah kemampuan mereka dalam mengerjakan sesuatu. Bagaimana mereka memahami tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, kemudian mereka mampu memahami tanggung jawabnya, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini namanya keterampilan skill dalam kepemimpinan, namanya technical skill. Kemudian yang kedua adalah human skill, yaitu kaitannya dengan human, kemanusiaan. Nah, di sini sebagai individu dan hubungannya dengan orang lain dan cara berinteraksi dengan mereka, maka perilaku dalam hubungan ini, kepimpinannya harus mereka mampu berinteraksi ya, ini dengan kelompok yang berbeda. Maka kemampuan skill human mengelola manusia itu, mereka berperilakunya seperti apa, memanusiakan manusia atau tidak, seorang pemimpin itu menjadi penting. Maka inilah kemampuan dalam konteks dakwah. Yang ketiga namanya conceptual skill. Conceptual skill itu kemampuan melihat secara utuh dan luas terhadap berbagai masalah yang ada kaitannya dengan perilaku yang berbeda dalam organisasi itu. Menyelaraskan, mengambil berbagai keputusan, kemudian juga bagaimana mereka organisasi itu bisa bekerja sesuai dengan tugas, sesuai dengan job-job yang telah disampaikan. Maka disinilah fungsi-fungsi dari kepemimpinan ya, dalam kepemimpinan seorang dakwah itu. Maka dari ketiga itulah yang kemudian kita pahami dalam konteks ini. Ada beberapa hal yang menurut kita adalah melahirkan apa yang disebut dengan pola. Jadi pola-pola manajemen dakwah inilah, yang kemudian nanti akan menjadi kata kunci dalam setiap kepimpinan. Nanti pola-pola itulah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan tipologi ya. Tipologi dari seorang pemimpin. Karena setiap kelompok, setiap organisasi dakwah atau dalam konteks manajemen itu, karena mereka ada tipologi yang berbeda-beda. Karena tipologi misalkan dalam konteks ulama, karena ulama sendiri atau pemimpin sendiri ada tipologi, ada beberapa kelompok tipologi. Ada ulama yang pesantren ya. Tentu di sini nanti dalam konteks kepimpinan dalam mengelola pesantren berbeda. Ya.
Ini namanya ulama pesantren. Ada ulama atau pemimpin yang berasal dari organisasi sosial atau ulama ormas. Kemudian ada ulama yang mereka berangkat dari birokrasi, ulama birokrat. Ada ulama yang dari masyarakat, sebagai pendamping masyarakat atau ulama serba-serbi yang menurut hemat saya ini juga penting untuk kita lihat mereka mengelola beberapa pengajian. Nah, pola ini kemudian nanti akan melahirkan sebuah kepemimpinan yang dalam manajemen berbeda-beda skillnya tadi, baik itu kaitannya dengan technical skillnya, kemudian terkait dengan human skillnya, terkait dengan konseptual skillnya, tentu berbeda-beda karena memiliki latar belakang yang bersumber dari latar belakang yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan ini begitu pentingnya manajemen dakwah itu dalam konteks kepemimpinan. Maka peran pemimpin itu menjadi sentral. Sebagaimana saya semakan di atas tadi ada sentralnya. Sentralnya di mana? Sentralnya karena pemimpin ini baik itu tadi kemampuan dalam memanfaatkan media, kemampuan dalam pendekatan, kemampuan dalam pemilihan metode terkait dengan manajemen ya. Karena sebagaimana kita telah ketahui bahwa manajemen dari perencanaan, dari pengorganisasian, dari pemanfaatan sumber daya, mulai dari controlling, mengontrol, mengawasi, pelaksanaan, sampai kepada nanti dalam konteks kepimpinan ini, maka unsur-unsur itu sangat terkait dengan bagian-bagian dari bagian manajemen itu menjadi penting ketika di situ ditentukan. Nah, dalam sebuah organisasi dakwah maka ada dua hal yang harus difahami. Pemimpin sebagai sebuah pemimpin di sini bukan pemimpin itu sifatnya adalah bottom up ya. Berbeda dengan kepala. Kalau kepala itu adalah top down, dari atas ke bawah. Tetapi kepemimpinan atau bahasa kita sebut sebagai lead di sini adalah harus mampu menggerakkan melalui namanya bottom up, dari bawah ke atas. Nah, di situ nanti fungsi pemimpin adalah mengambil keputusan, mengarahkan, mendorong, dan menjadikan bersama-sama merumuskan tujuan melalui perencanaan, melalui pengorganisasian, melalui pelaksanaan, sampai kemudian kontrol ini sebagainya. Disitulah pemimpin itu menjadi penting. Maka sesungguhnya ketika dalam kepemimpinan dalam konteks manajemen dakwah berbeda dalam kepemimpinan politik ya. Kepemimpinan politik memang kadang-kadang keilmuan, kecendekiawanan, gelar itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting ya. Kalau dalam kepemimpinan yang terpenting adalah bagaimana mereka dipilih, mereka bisa ditentukan pilihan-pilihan itu. Tetapi di dalam manajemen dakwah ada hal yang penting. Dalam kata kunci dalam manajemen itu adalah tentu pemahaman ya. Dalam konteks Quran misalkan tadi ada hikmah, pengetahuan terkait dengan keagamaan itu menjadi penting. Kemudian hikmah namanya, kemudian juga ketauladanan, maidatul hasanah itu juga penting karena memberikan contoh, dorongan itu. Yang terakhir adalah tentang wajadilhum billati. Mereka harus pandai memberikan, menyampaikan. Tadi di situ ada namanya persuasi. Maka komponen-komponen itu penting. Maka kalau kita lihat bahkan pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin keagamaan, pemimpin dalam konteks organisasi dakwah, maka pengetahuan keagamaan menjadi kata kunci. Meskipun dia orang tokoh, tapi kalau kemampuan terhadap keagamaan kurang, maka di sini menjadi kurang afdal bahasa kita terkait dengan kepemimpinan. Saudara sekalian, saya kira beberapa hal itu terkait dengan kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang, dan nanti pada bagian pertama ini dalam pimpinan, karena masih ada lagi hal-hal yang perlu kita jelaskan dalam konteks yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.